planningnya nih buat ambil apa, mungkin peralatan, mungkin mesin, mungkin ya inventory yang lain. Tapi begitu menerima, hasilnya akan berbeda biasanya ya. Biasanya kita berpikiran bahwa hasil akhir harus begini. Kita terlalu terfokus, kita terlalu mengejar yang namanya hasil akhir dari nilai yang kita inginkan. Namun itu semua biasanya akan menjadi sebuah beban atau kemelekatan yang bisa malah menyebabkan kita nggak dapat apa-apa dan justru malah menjadi sebuah blocking. Nah, kita akan bahas di video ini ya, apa aja sih yang membuat seperti itu dan alasannya kenapa. Kenapa kita nggak boleh fokus pada hasil akhir dan kita melulu harus begini hasil akhirnya? Itu sebenarnya kita harus merubah cara pandangnya, kita harus memperbaiki bagaimana kinerja yang memang menjadi tujuan kita. The power of melupakan sesuatu itu ada. Dan itu malah justru powerful dan itu membuat kita jauh lebih maju lagi dan bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita atau impian kita. Hasil akhir itu hanya kita tanamkan pada pikiran kita saja, hanya dalam pikiran kita saja, alias kita harus menyuntikkan atau kita harus menginputkan pada pikiran bawah sadar saja. Jangan terlalu dikejar, jangan terlalu kita berambisi hasil akhirnya harus seperti ini. Ya mungkin kalau itu sebuah kinerja itu nggak apa-apa, tapi kalau itu sebuah impian malah justru akan menjadi sebuah belenggu dan menjadikan teman-teman ini ya malah nggak dapat apa-apa juga, malah menjadi terhambat juga dalam menggapai impiannya. Kenapa bisa begitu? Karena itu akan menjadi sebuah kemelekatan yang akan mengikat kita bahwa wah kalau nggak sekian itu nggak mungkin, kalau nggak sekian aku nggak mau. Itu kita terlalu berambisi dan mengejarnya. Ketika kita sudah seperti itu, bukan hanya kita tanamkan dalam pikiran kita, namun itu akan menjadi yang namanya ambisi. Dan ketika kita memiliki ambisi yang terlalu dalam dan ambisi itu membuat kita ini malah justru nggak bebas nantinya. Karena apa? Kita akan melupakan yang namanya penerimaan, kita akan melupakan yang namanya syukur, karena kadang yang diberikan itu tidak sesuai dengan hasil akhir yang kita inginkan. Misalkan Anda pengen memiliki nih hasil tiap bulan sekian, kita nggak tahu potensi Anda itu di berapa dulu. Nah, ketika Anda memiliki potensi yang jauh dari apa yang Anda inginkan, itu otomatis Anda harus memperbaikinya dulu. Meskipun kita menerapkan law of attraction, kita juga harus paling nggak realistis dulu. Anda memiliki nilai tujuan di akhir berapa, ya itu nggak masalah. Namun Anda harus melakukan tahapannya dulu. Berapapun nilainya itu adalah hak Anda. Tapi untuk waktu dekatnya Anda harus membuat sebuah plan yang itu ya pokoknya nilainya itu sesuai dengan kehidupan yang realistis. Jadi misalkan nih potensi Anda hanya menghasilkan 5 juta per bulan dulu, ya itu nggak masalah. Jadi Anda nanti mintanya segitu. Nah, habis itu perlahan Anda bisa naikkan mau berapapun juga itu adalah hak Anda. Dan Anda punya wewenang khusus yang itu bisa menentukan berapapun nilainya dan kapanpun Anda akan menerimanya. Itu jangan pernah menargetkan. Jadi misalkan nih, bulan depan aku harus punya hasil sekian. Tahun depan aku harus punya nilai tabungan sekian. Nah, kalau itu di luar dari jangkauan Anda, lebih baik Anda tanamkan aja di pikiran bawah sadar Anda, habis itu lupakan ya. Sudah, ikuti aja alurnya bagaimana, terus nanti Anda menjalani rutinitas seperti biasanya dan ketika mendapatkan hasil yang mungkin bisa lebih dari apa yang menjadi kapasitas Anda boleh naikkan lagi minimal 2 kali lipatnya, boleh ditambah sedikit juga boleh, ataupun Anda jalani aja, ketika ada peluang Anda bisa mengambilnya. Lakukan tindakan alias action dan ikuti prosesnya. Jadi segala sesuatu itu ada prosesnya, bukan segala sesuatu itu instan. Jadi ketika nih mungkin Anda ikut kelas-kelas berbayar dan Anda ikut yang namanya ya pokoknya program-program yang seperti itu, yang jelas Anda mengeluarkan duit. Dari situ Anda mungkin punya semangat dulu, nanti sampai di rumah udah berbeda lagi ya, semangatnya udah mulai luntur, mungkin baru sekian persen. Habis itu hari-hari berikutnya mulai luntur, yang tadinya berteriak, yang tadinya heboh hebat dan lain sebagainya tiba-tiba melempem ya, tiba-tiba udah lemas aja. Aduh bisa nggak ya, aduh gimana nih ya.
ketika kita mengikuti seperti itu, bukan sesuatu yang salah, tapi kita juga harus tahu bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Kita jalankan aja aktivitas seperti biasanya, dan prosesnya nanti itu yang akan membawa teman-teman jauh lebih besar. Yang mungkin tadinya punya target sekian, ya mungkin saat ini teman-teman belum dapat, mungkin bulan depan belum dapat, tapi apa? Kemudahan teman-teman akan dapatkan. Dan itu ketika teman-teman mau melewati atau mengikuti sebuah prosesnya. Kesempatan demi kesempatan itu akan datang ya. Banyak kok teman-teman subscriber, teman-teman yang suka nonton di channel ini yang bilang bahwa dirinya mulai ada perubahan, terus dapat peluang ini, peluang itu. Ya nilai targetnya dia berapa saya nggak tahu. Yang jelas dirinya nggak fokus di hasil akhirnya nanti harus sekian, enggak, tapi dia udah menanamkannya dan dia tinggal mengikuti aja alurnya bagaimana. Terus ya pokoknya ada peluang disikat, ada peluang diambil, terus habis itu ya sudah perlahan naik dan tercapailah apa yang jadi tujuannya, apa yang menjadi impiannya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita sama-sama punya hak untuk meraih apa yang kita inginkan. Kita punya hak yang sama untuk ya menggapai segala sesuatu yang diimpikan juga. Jadi jangan takut, jangan berpikir kondisi Anda saat ini siapa, bagaimana, dan ya mungkin ketika Anda mengalami kesulitan, cari ide-ide yang bisa mengembangkan tujuan Anda. Anda pengen berwirausaha, modal Anda minim, ya Anda bisa jadi reseller, Anda bisa jadi mungkin dropship, ataupun lakukan kreativitas sesuai dengan keinginan Anda. Jadi ide Anda jangan dibiarkan diam di tempat. Buat dia lebih maju dan buat dia jauh lebih berkembang. Biar apa? Biar Anda bisa mengikuti proses untuk menggapai impian Anda. Selanjutnya adalah siap menerima. Ketika segala sesuatu diberikan nih di depan nih, Anda pengen 100 juta misalkan, diberikan di depan, terus Anda udah terima nih 100 jutanya, terus Anda ngawur nih, duitnya udah kemana-mana nggak jelas, ya kan, tiba-tiba habis, tiba-tiba Anda susah lagi hidupnya, harus menjalani segala sesuatunya seperti semula lagi. Ya itu karena apa? Anda belum siap menerimanya, Anda belum bisa memanajemen apa yang Anda dapatkan. Itu sesuatu yang sia-sia nantinya ya. Anda punya keinginan hasilnya sekian, terus udah dikasih di depan nih, malah amburadul. Tujuan Anda akan berubah. Contoh gini, ketika seseorang nih pengen cari tambahan modal, gua ngajuin lah ke bank buat pengembangan usaha. Nanti planningnya nih buat ambil apa? Mungkin peralatan, mungkin mesin, mungkin ya inventory yang lain. Tapi begitu menerima, hasilnya akan berbeda biasanya ya. Meskipun nggak semua. Ketika menerima, buat jalan dulu lah, buat ini sama teman-teman dulu lah, buat nongkrong dulu, buat ya pokoknya happy-happy dulu lah. Dan akhirnya apa? Kelupaan. Ternyata jadinya duitnya habis. Habis itu ya udah, mau gimana lagi? Tanggungan jadi ada yang tadinya nggak ada, ya kan? Karena kelalaian, karena nggak siap menerima juga. Itu juga akan membawa sebuah proses yang makin panjang, dan itu pun nggak semua orang kuat dan siap. Biasanya mereka akan punya beban malahan. Kenapa? Segala sesuatu yang kita inginkan biasanya kita dapatkan setelah kita berproses. Karena apa? Biar kita siap untuk menerimanya. Ketika kita udah siap untuk menerimanya, kita dapat berapapun, biasanya kita dapatnya lebih. Itu jauh lebih bermanfaat. Karena apa? Kita lebih bertanggung jawab dan kita udah punya persiapan yang benar-benar. Karena dari situ nanti justru akan lebih bijak ketika mengelola uang yang menjadi impiannya. Makanya jangan bingung ya, kok ini belum tercapai, kok ini begini, kok begitu. Ya Anda sudah memantaskan diri atau belum, terus bagaimana action Anda, terus bagaimana juga Anda ini menyikapi segala sesuatu yang Anda terima, itu sangat berpengaruh. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa bijak mengelola apa yang teman-teman terima ya. Mungkin yang saat ini udah menerima ya bersyukurlah ya, selamat. Kalau yang belum menerima, sabarlah. Karena apa? Segala sesuatu akan kita terima ketika kita udah siap dan kita sudah pantas. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.